Halo sahabat, kalian tahu nggak? Kira-kira kenapa ya kok konflik Rusia Ukraina bisa buat harga BBM naik? Dan kenapa konflik tersebut bisa buat harga bahan pokok di Eropa naik? Nah, kedua kasus tersebut ada hubungannya nih dengan konsep supply dan demand. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apa sih itu supply and demand? Supply atau penawaran merupakan sebuah istilah dalam ekonomi yang merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Dalam hukum penawaran mengatakan bahwa kenaikan harga pada suatu barang atau jasa akan menaikkan jumlah penawaran. Sedangkan apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah penawaran barang atau jasa tersebut juga akan ikut turun. Namun, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah variabel lain seperti selera dan hobi, dianggap tetap atau ceteris paribus, sehingga penggambaran kurvanya dapat konsisten. Nah, untuk bentuk kurva supply seperti ini. Slopnya positif atau dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam kasus naiknya harga BBM dan pangan, penawaran akan barang tersebut juga akan ikut naik. Kenapa sih penawaran tersebut bisa ikut naik? Hal ini terjadi karena kecenderungan produsen yang ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan barang atau jasa mereka. Sehingga apabila harga barang atau jasa yang mereka jual meningkat, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara menambah jumlah penawaran agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yaitu demand atau permintaan, yang merupakan sebuah istilah dalam ekonomi yang merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Sama seperti konsep supply, dalam demand variabel lain juga dianggap tetap atau ceteris paribus. Untuk kurva permintaan sendiri seperti ini. Slope atau kemiringannya negatif atau dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam kaitannya dengan permintaan, di dalam ekonomi dikenal istilah hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa penurunan atau kenaikan harga pada suatu barang atau jasa akan mempengaruhi jumlah permintaan barang atau jasa tersebut secara terbalik. Contohnya, dalam kasus harga BBM dan pangan yang sedang naik, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa sih perbedaan pergerakan dan pergeseran kurva. Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut. Perubahan permintaan atau penawaran tidak sama dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan atau kuantitas yang diminta. Perubahan permintaan mengacu pada pergerakan seluruh kurva yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan, populasi, ekspektasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, seluruh kurva permintaan bergerak ke kiri atau ke kanan. Sedangkan perubahan kuantitas mengacu pada pergerakan di sepanjang kurva permintaan yang disebabkan oleh peluang harga. Dalam hal ini, kurva permintaan tidak bergerak, melainkan titik kurva bergerak di sepanjang kurva permintaan yang ada. Agar dapat dipahami, yuk kita lihat contoh pergerakan dan pergeseran kurva berikut ini. Dalam kasus BBM dan pangan, pergerakan kurva permintaan terjadi ketika harga BBM dan pangan berubah. Pada kenaikan harga BBM dan pangan terjadi dari $200 per barel ke $400 per barel, menimbulkan pergerakan dari titik A ke titik B. Sementara itu, pergeseran kurva terjadi ketika adanya perubahan permintaan yang menimbulkan terbentuknya kurva baru. Misalnya saja, kurva permintaan D1 bergeser ke kanan menjadi kurva permintaan 2. Sahabat, di sini aku akan menjelaskan tentang movement along the demand curve versus shift of the demand curve, atau yang lebih familiar kita dengar dengan sebutan pergerakan sepanjang kurva
permintaan versus pergeseran kurva permintaan. Dan tidak cuma itu, di sini aku juga akan menjelaskan tentang movement along the supply curve versus shift of the supply curve, atau dapat diartikan dengan gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Mari kita bahas terlebih dahulu gerak sepanjang kurva permintaan. Perubahan kurva sepanjang permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau makin menurun, seperti hal yang saat ini terjadi, kenaikan harga BBM sebagai akibat dari konflik Rusia-Ukraina. Harga Pertamax yang semula berkisar Rp9.000 kini menginjak Rp12.500 dan kasus ini dapat kita kaitkan dengan gerak sepanjang kurva permintaan. Perhatikan gambar. Misalkan DD adalah kurva permintaan pasar terhadap Pertamax dan pada permulaannya harganya adalah Rp9.000 dan jumlah pembeli adalah 600. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik R. Seterusnya, misalnya Pertamina menurunkan harga Pertamax menjadi Rp8.000 per liter. Perubahan yang bagaimanakah yang terjadi terhadap jumlah yang diminta? Dari kurva DD dalam gambar dapat dilihat bahwa perubahan harga tersebut menyebabkan keadaan permintaan berubah, yaitu dari yang ditunjukkan oleh titik R kepada titik S. Ini berarti penurunan harga Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp8.000 telah menambah jumlah yang diminta dari 600 menjadi 900 pembeli. Kenaikan harga akan mengurangi jumlah yang diminta. Akibat dari kenaikan harga juga dapat diikuti sepanjang kurva permintaan. Katakanlah yang berlaku adalah kenaikan harga dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 saat ini. Ini berarti kedudukan dalam kurva DD berubah dari R menjadi T yang menggambarkan bahwa kenaikan harga ini telah mengurangi jumlah yang diminta dari 600 menjadi 400 pembeli. Berikut akan aku jelaskan tentang pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, sekiranya harga barang lainnya, pendapatan para pembeli, dan faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. Ke arah manakah ya kurva permintaan akan bergerak apabila perubahan itu ditimbulkan oleh perubahan faktor bukan harga, misalnya perubahan pendapatan pembeli? Bagian ini akan menganalisis suatu contoh di mana dimisalkan bahwa pendapatan para pembeli mengalami kenaikan. Apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan permintaan, yaitu pada setiap tingkat harga jumlah yang diminta menjadi bertambah banyak. Keadaan seperti ini digambarkan oleh perpindahan kurva permintaan dan menurut contoh dalam gambar, perubahan itu adalah dari kurva DD menjadi D1, D1. Perhatikan sekarang titik A dan A1. Titik A menggambarkan bahwa pada harga P jumlah yang diminta adalah Q, sedangkan titik A menggambarkan bahwa pada harga P jumlah yang diminta adalah Q1. Dapat dilihat bahwa Q1 lebih besar dari Q dan berarti kenaikan pendapatan menyebabkan D pada harga P permintaan bertambah sebesar Q1. Contoh ini menunjukkan bahwa apabila kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka permintaan itu menunjukkan pertambahan dalam permintaan. Sebaliknya, pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri misalnya menjadi D, D2 berarti bahwa permintaan telah berkurang. Sebagai akibat dari perubahan ini, pada harga B jumlah barang yang diminta adalah Q2. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A2. Nah, selanjutnya yang terakhir aku jelaskan tentang movement along the supply curve versus shift of the supply curve. Gerak sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerak sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga sendiri menimbulkan gerak sepanjang kurva penawaran, sedangkan
Perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Perhatikan kedua keadaan di gambar. Misalkan pada mulanya kurva penawaran adalah SS. Titik A menggambarkan bahwa pada waktu harga P jumlah barang yang ditawarkan adalah Q. Sekiranya harga turun menjadi P1, hubungan di antara harga dan jumlah yang ditawarkan pindah ke titik P. Ini berarti sekarang jumlah yang ditawarkan hanyalah sebagai Q1. Perubahan ini menggambarkan gerak sepanjang kurva penawaran. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan akan pula dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Pergeseran dari SS menjadi S1, S1 atau S2, S2 menggambarkan perubahan penawaran. Gambar menunjukkan pergeseran kurva penawaran dari SS menjadi S1, S1 menyebabkan jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q menjadi Q2 walaupun harga tetap sebesar P. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran SS menjadi S2, S2 menggambarkan pengurangan. Surplus adalah kondisi saat kapasitas sumber daya melebihi sumber daya yang digunakan secara aktif. Di dalam ekonomi, surplus konsumen terjadi ketika harga barang yang ditawarkan oleh produsen kurang dari atau lebih rendah daripada harga yang mampu ditawarkan oleh konsumen. Sehingga kondisi ini memicu adanya pembelian berlebih yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kelangkaan atau yang biasa disebut dengan shortage. Surplus produsen merupakan kondisi ketika produk yang dikirim produsen ke pasar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, sehingga menyebabkan pembelian minimum dan produsen menderita overproduction. Karena ambang batas harga yang berbeda dalam penjualan dan pembelian serta persaingan, surplus sering terjadi sebagai akibat dari terputusnya permintaan dan penawaran suatu produk. Terputusnya permintaan dan penawaran suatu produk kemudian menyebabkan ketidakseimbangan pasar di dalam permintaan dan penawaran, sehingga aliran produk ikut terpengaruh. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan harga dasar, yaitu kebijakan harga minimum untuk beberapa produk tertentu. Kebijakan harga minimum ditujukan untuk melindungi produsen. Penentuan ini dilakukan supaya harga jual yang ditetapkan produsen tetap lebih tinggi daripada harga pokok produksi, sehingga produsen tetap menerima laba dan tidak memperoleh kerugian. Kaitannya dengan kenaikan BBM, berdasarkan sumber yang kami baca dari berbagai macam sumber, produksi minyak di Indonesia saat ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan akses permintaan BBM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan bahan baku minyak. Maka dari itu, pemerintah kemudian menaikkan harga BBM untuk menjaga supaya shortage bisa diminimalisir dan produsen tetap bisa memproduksi BBM.